Semangat pagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Saat ini akan melanjutkan pembahasan mengenai program linier, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah program linier. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang, memberikan manfaat kepada kalian semua. Menyelesaikan masalah program linier. Model matematika. Untuk memudahkan dalam mengubah masalah verbal menjadi model matematika, digunakan tabel sebagai berikut. Di sini ada judul-judul kolom ya, variabel 1, variabel 2, persediaan atau batasan, kemudian satuan, kemudian variabel-variabel lain di judul baris. Sistem pertidaksamaan bertanda lebih kecil atau sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya, dan bertanda lebih besar atau sama dengan jika tersirat kata paling sedikit. Lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Ibu akan membuat roti sepiku dan roti donat. Untuk membuat roti sepiku dibutuhkan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan roti donat membutuhkan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Ibu ingin membuat roti sebanyak-banyaknya, tetapi hanya mempunyai persediaan 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berapa roti sepiku dan roti donat yang harus dibuat agar didapat roti sebanyak-banyaknya? Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Untuk roti sepiku membutuhkan 200 gram tepung, sedang roti donat membutuhkan 400 gram tepung. Persediaannya adalah 4 kg. Kita buat menjadi gram, menjadi 4000. Untuk mentega, roti sepiku membutuhkan 25 gram, donat membutuhkan 50 gram. Nah, di sini persediaannya 1,2 kg atau 1200 gram. Nah, dari situ dapat dengan mudah kita membuat sistem pertidaksamaannya. Misalkan banyak roti sepiku yang dibuat adalah X dan roti donat yang dibuat adalah Y, maka tepung yang digunakan adalah 200x ditambah 100y gram, kan, karena persediaannya adalah 4 kg atau 4000 gram, maka kita tulis 200x ditambah 100y lebih kecil atau sama dengan 4000, atau bila kita sederhanakan ini kita bagi 100 menjadi 2x plus y lebih kecil atau sama dengan 40. Yang kedua, banyak mentega yang dipergunakan untuk membuat kedua jenis roti, yaitu 25x ditambah 50y, dan persediaannya 1,2 kg atau 1200 gram, maka kita tulis 25x plus 50y lebih kecil atau sama dengan 1200, atau bila kita sederhanakan menjadi x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 48. Jadi ini kita asumsikan ya, bahan-bahan yang lain untuk membuat roti itu cukup ya, misalnya telurnya atau pengembang dan lainnya. Yang kita fokuskan di sini adalah tepung dan mentega. Kemudian roti yang dibuat tentunya adalah merupakan bilangan bulat, jadi tidak mungkin negatif. Misalnya membuat roti sepiku minus 10, donat minus 5, buah kan tidak mungkin, maka kita tulis X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0.
Tujuan membentuk Y adalah agar X plus Y sebanyak-banyaknya atau maksimum, sehingga model matematikanya kita tulis carilah X dan Y sehingga memaksimumkan fx sama X plus Y dengan kendala 2X plus Y lebih kecil sama dengan 40, X plus 2Y lebih kecil sama dengan 48, X dan Y non negatif. Contoh yang kedua, untuk merawat pasien setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi Rp150.000 per kilogram dan ikan segar Rp75.000 per kilogram. Tentukan model matematikanya. Nah, ini kita buat dulu tabelnya seperti ini. Daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Kebutuhan kalorinya adalah 150.000 unit dan kebutuhan protein 130.000 unit. Maka kita tuliskan begini, 500x plus 300y lebih besar atau sama dengan 150.000. Ini dari baris pertama ini ya. Kemudian 200x plus 400y lebih besar atau sama dengan 130.000 dengan X dan Y non negatif. Lalu fungsi objektifnya ini adalah harga daging sapi dan ikan segarnya, yaitu 150.000 X ditambah 75.000Y. Ini bisa kita sederhanakan jadi 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 1500, X plus 2Y lebih besar sama dengan 650, X dan Y non negatif dengan fungsi objektif 150 X plus 75Y ini dalam ribuan. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah program linear, itu yang biasa saya menentukan nilai optimum ya, maksimum atau minimum, maka langkahnya adalah yang pertama mengubah masalah verbal menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Dalam video ini hanya jelaskan mengenai uji titik pojok. Contoh yang ketiga, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Yang ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Yang menyarankan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sepeda balap Rp600.000. Tentukan berapa masing-masing jenis sepeda harus dibeli sehingga mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, di sini tentu dengan asumsi bahwa semua sepeda yang terbeli akan terjual. Kita buat tabelnya seperti ini. Sepeda gunung jumlah yang dibeli adalah X. Ya, ini kita tulis 1 ya, tentunya di sini ya. Sepeda balap 1 batasannya 25. Satuannya unit, harga sepeda gunung ya per unit 1.500.000, sepeda balap 2 juta. Maksimum pengeluaran 42 juta rupiah. Sehingga kita tulis begini ini. 1X plus 1Y lebih kecil sama dengan 25, bisa kita tulis saja menjadi X plus Y lebih kecil sama 25. Kemudian ini harga belinya 1.750.000 X plus 2 juta Y
lebih kecil atau sama dengan 42 juta. Dan X dan Y non negatif, fungsi objektifnya yaitu keuntungannya 500.000 X plus 600.000 Y. Ini bisa kita sederhanakan menjadi untuk yang persamaan kedua menjadi 3X plus 4Y kecil sama dengan 84. Fungsi objektifnya kita sederhanakan 5X plus 6Y dalam ratusan ribu rupiah. Nah, kita buat dulu garis-garis yang sesuai. X plus Y sama dengan 25. Kalau X nya 0 maka Y nya adalah 25. Kalau Y nya yang 0, X nya yang 25. Ini kita substitusi ke sini ya. Kemudian untuk 3X plus 4Y sama dengan 24, kalau X nya 0 berarti Y nya 84 dibagi 4 21. Kalau Y nya yang 0, X nya 84 dibagi 3 28. Jadi kita hubungkan titik 25,0 dan 0,25, lalu kita uji tanda. Misalnya kita mengambil 0,0, masukkan ke sini, 0 tambah 0 adalah sama dengan 0, tentunya kurang dari 25. Kalau kita ambil titik di sini, dia memenuhi yang, maka kita arsir ke atas. Kemudian yang kedua kita gambar ini 28,0 dan 0,21. Kita lalu lakukan uji, misalnya 0,0, maka saya ambil 0,0 biar mudah ngitungnya aja ya. 3 kali 0 tambah 4 kali 0, 0 lebih kecil dari 84. Kalau ambil di sini lebih kecil, yang diinginkan yang lebih kecil kita arsir ke atas. Kemudian untuk X positif di sebelah kanan dari sumbu Y dan Y positif di sebelah atas sumbu X, maka daerah penyelesaiannya adalah ini, O, A, B, C. Nah, di sini kita harus menentukan titik potong kedua garis. Caranya bisa menggunakan teknik eliminasi. Pertama kita kalikan 3 menjadi 3X plus Y, 25 kali 3 75, dan ini kita kurangi menjadi 3Y dikurangi 4Y min Y, 75 kurangi 84 min 9, jadi Y nya 9. Lalu kita substitusi ke salah satu persamaan yang gampang, ke X plus Y sama 25, maka kita peroleh X nya 25 kurangi 9 yaitu 16. Kemudian kita uji titik pojoknya. Nah, ini kita masukkan ya, titik O, A, B, C. 5 kali 0 tambah 60 tentu saja 0. 5 kali 25 tambah 6 kali 0 125. 5 kali 16 tambah 6 kali 9 80 tambah 54 134, dan yang terakhir nanti 126. Jadi jangan sampai memasukkan yang ini ya 0,25 atau 28,0, itu bukan daerah penyelesaian. Nah, dari tabel ini maka sudah nampak yang maksimum yaitu 134. Ini kita kalikan 10.000 menjadi 13,4 juta dengan membeli sepeda gunung 16 buah dan sepeda balap 9 buah. Contoh yang berikutnya, yang masalah pasien di rumah sakit tadi. Ini adalah model matematikanya, tadi sudah. Ini kalau kita buat garisnya dulu, untuk 5X plus 3 sama 1500. Kalau X nya 0 berarti Y nya 1500 bagi 3 500. Kalau Y nya 0, X nya 1500 dibagi 5 300. Untuk X plus 2Y sama dengan 650. Kalau X nya 0, Y nya 650 dibagi 2 325. Kalau Y nya 0 ya, maka X nya 650. Kita uji tanda. Kalau ini 0,0
masukkan ke sini 5 kali 0 sama 3 kali 0 adalah 0, tentunya tidak lebih besar dari 1500. Kalau mengambil ini tidak memenuhi, yang memenuhi di sebelah kanan atas, kita arsir ke bawah. Kemudian di sini kita buat 650,0 dan 0,325. Kita uji tanda 0,0, ambil untuk sampel, masukkan ke sini 0 tambah 20 ada 0, tidak lebih dari 650. Kalau mengambil di sini bukan penyelesaiannya di atas sana. Kita arsir ke bawah. X positif di sebelah kanan sumbu Y positif di sebelah atas sumbu X, maka penyelesaiannya ini daerah terbuka ya di sini ya. A, B, C. Kita masukkan koordinat titik A, B, C nantinya. Untuk uji titik pojok, kita tentukan dulu titik potong antara garis 5x plus 3y sama 1500 dan x plus 2y sama dengan 650. Misalnya persamaan kedua ini kita kalikan 5 menjadi 5x, 2y kali 5 10y, 650 kali 5 3250. Kita kurangi 7y dikurangi 10y, 3y dikurangi 10y min 7y, 1500 dikurangi 3250 minus 100 minus 1750. Y nya ini kita bagi min 7 jadi 250. Selanjutnya substitusikan ke persamaannya ke salah satu ini. Kita ambil yang kedua, x plus 2y 650, x nya kita isi 250, maka x nya 650 dikurang 500 ada 150. Kita buat tabel untuk uji titik pojok. Kita masukkan titik koordinat titik A, B, dan C. Lalu kita masukkan ke fungsi objektif 150x plus 75y. Kita peroleh 150 kali 650 ditambah 75 kali 0 97500. Kemudian ini titik potongnya ini 150,250. Kita hitung 150 kali 150 ditambah 75 kali 250 mendapatkan 41.250. Dan titik C 0,500 kita substitusikan mendapatkan 75 kali 500 37.500. Dengan demikian ini sudah dapat ditentukan nilai minimumnya, yaitu di sini kita kalikan 1000 sehingga nilai minimumnya adalah 37.500.000, yaitu dengan membeli 500 kg ikan segar. Jadi tidak perlu membeli daging sapi.